A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, kembali ke pembahasan yang kemarin sedikit kami bahas di sini. Karena masih dalam situasi Ramadan, kami menyampaikan sedikit hal yang kami ketahui tentang kemuliaan di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan memang dicari oleh semua umat muslim, yang selalu ditunggu-tunggu dalam setahun sekali, yang akan terjadi hanya sehari atau semalam dalam 365 hari dalam satu tahun, yaitu malam yang lebih mulia daripada ibadahnya orang selama 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Karena saking mulianya malam tersebut, sehingga malam-malam yang banyak dijanjikan atau dikatakan buat baik itu di dalam Quran maupun sunnah Nabi, selalu orang berbondong-bondong untuk bisa menemukan yang disebut malam Lailatul Qadar tersebut, di mana pada malam tersebut turunnya malaikat Jibril bersama seluruh ruh dan seluruh pasukan langit ke bumi untuk melihat bagi siapa saja yang tetap menjalankan kehidupan sebagaimana kodrat dan irodat Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Karena bagi siapapun yang bisa ketemu dengan pasukan tersebut atau malam 1000 bulan tersebut, dijanjikan bahwa sebagaimana ibadahnya orang 1000 bulan. Jadi orang berbondong-bondong mengejar ke sana. Namun mungkin di sini kami akan melihat dari segi spiritual atau dari segi hakikatnya. Karena kalau masalah syariat, banyak sekali ahli-ahli dimanapun itu, dan kami tidak berani berdebat atau menyaingi beliau-beliau semua, karena itu bukan ranah kami. Namun karena kami memang senang dengan dunia hati, dengan dunia kalbu, yang selalu mengotak-ngatik masalah hati, masalah kalbu. Mudah-mudahan kami akan mencoba menyentuh saudara-saudaraku dimanapun berada dengan bahasa hati, dengan bahasa kalbu, dengan bahasa lebih kerennya itu hakikat ataupun tarekat. Karena memang sebenarnya banyak sekali dari saudara-saudaraku dimanapun berada yang mengotak-ngatik kehidupan ini bukan sekedar syariat, tapi hakikat apa yang ada di dalam syariat-syariat yang telah disyariatkan oleh Tuhan melalui utusan-utusan Tuhan itu sendiri. Karena memang pada prinsipnya tugas Rasul dulu hanyalah menyampaikan, sebatas menyampaikan. Siapapun intinya secara lahiriah, secara mulut mengucapkan keimanan, itu sudah cukup bagi utusan tersebut. Karena kata Rasul sendiri, urusanku adalah urusan lahiriah, hanya menyampaikan dan mendengarkan orang secara lahiriah. Kalau urusan batin itu adalah urusan Tuhan. Dan akan ada penerusku kemudian hari yang akan melengkapi apa yang aku bawa. Bukan berarti
yang dibawa utusan atau Rasulullah tersebut tidak lengkap atau tidak sempurna. Namun melengkapi di sini adalah membahas lebih dalam karena memang waktu Rasul itu sendiri terbatas, cuma sekitar 23 tahunan lebih sedikit dalam menyampaikan sekian banyak tugas dari Sang Pencipta alam semesta. Nah, kita yang mempunyai kelonggaran waktu ribuan tahun lamanya ini untuk mengusahakan agar tidak cuma sekedar di mulut meyakini itu, tapi benar-benar itu adalah dari dalam jiwa, dari dalam hati. Ciri kalau segala ajaran Tuhan itu sudah dijalani dari dasar kolbu atau dari dasar keimanan yang sesungguhnya, bukan sekedar di mulut, pasti akan menimbulkan ketenangan lahir, ketenangan batin, baik dirinya ataupun orang lain. Namun bagi siapapun itu yang menjalankan keyakinan agama cuman sekedar di mulut ataupun di pikiran saja karena kecerdasannya, namun kecerdasannya itu akan dia pakai untuk membuat kehancuran dan perpecah belah. Nah, disinilah kami mencoba untuk mengetuk hati saudara-saudaraku semua dari hati nurani, bahwa intinya segala ajaran itu kalau memang kita mau dan ibaratnya itu terus menekuninya, bukan sekedar apa yang diucapkan, tapi arti dan makna yang diucapkan tersebut, insya Allah pasti akan membuat kebaikan. Yang namanya kebaikan itu adalah tenang dan ketenangan. Tenang hatinya, tenang lidahnya, tenang pikirannya, tenang badannya, tenang lingkungannya. Tapi kalau cuman sekedar di mulut, cuman sekedar ibarat sebatas pikiran, itu pasti akan menimbulkan perpecahan dan pertengkaran di mana-mana. Walaupun intinya itu sama, namun terjadi perbedaan demi perbedaan, dan perbedaan itu tidak akan pernah bisa menyatukan mereka. Karena perbedaan itu justru akan dipakai oleh mereka untuk dasar kehancuran. Karena itulah pada hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua bisa menemukan malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan yang konon menurut dari ustadz-ustadz dan kiai-kiai bahwa itu semua akan terjadi 10 hari terakhir di malam ganjil. Namun di sini sekali lagi kami coba sampaikan berdasarkan ibaratnya dari kajian hati, dari kajian pemikiran yang sesungguhnya yang kita dasari daripada rasa yang sesungguhnya. Karena pada intisarinya puasa ini, perintah puasa ini adalah peradaban yang paling tua, yang intinya siapapun yang ingin menjalani dunia spiritual, baik itu melalui agama, keyakinan atau apapun itu tidak pernah lepas dari yang namanya puasa. Karena seperti kemarin kami sampaikan, yang namanya puasa itu larinya adalah ke jiwa, larinya adalah ke ruh. Itu adalah pengolahan jiwa kita, pengolahan ruh kita, agar benar-benar ruh kita, jiwa kita itu sensitif terhadap Tuhan itu sendiri. Karena boleh percaya ataupun boleh tidak, kita bisa berhubungan dengan Sang Pencipta atau dengan dunia gaib itu hanyalah bisa melalui gaib. Sedangkan tidak ada satu makhluk hidup pun di dunia ini yang tidak mempunyai gaib. Karena dia pasti mempunyai ruh, dia pasti mempunyai jiwa. Kalau orang Jawa pasti mempunyai sukma. Nah, hanya dengan jiwa tersebut, hanya dengan ruh tersebutlah kita bisa senantiasa berhubungan dengan Sang Pencipta atau dengan dunia gaib. Nah, fungsi puasa tersebut hanyalah untuk membersihkan, ibaratnya kasarannya seperti orang itu mandi, seperti orang itu bersuci, seperti orang itu tayamum dari kotoran-kotoran jiwa yang sudah membelenggu, baik itu dari makanan, dari ucapan, ataupun dari perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan kodrat
irodat Tuhan itu sendiri. Maka bagi siapa yang mau mencari atau menemukan malam yang mulia tersebut, hendaklah dia mencarinya dengan hati ataupun dengan keimanan yang dari dalam. Tidak bisa dengan hanya sekedar pemikiran ataupun dalil-dalil itu sendiri. Karena dalil-dalil ataupun perintah-perintah Tuhan yang dari kitab-kitab itu hanyalah sebatas tolak ukur untuk kita melangkah melalui dunia hati kita. Karena siapapun yang sudah melangkah di dunia ini benar-benar dengan hati, dengan keimanan yang sesungguhnya dari petunjuk Tuhan yang dia hanya menunjukkan ke dalam jiwa kita, disitulah kita akan menemukan kebenaran, disitulah kita akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Karena bagi siapa orang yang mendapatkan atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut, disitulah hatinya akan terjernihkan, jiwanya akan terjernihkan, ruhnya akan terjernihkan. Ketika ruh sudah terjernihkan, maka akan merubah pola perilaku, cara berpikir ke arah yang benar-benar dituntunkan oleh Sang Pencipta. Nah, diharapkan siapapun yang mendapatkan kemuliaan malam tersebut, maka hari-hari berikutnya dia akan hidup dengan cara yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan kehidupan yang baru. Sehingga dia akan lebih terjernihkan dengan apapun yang ada di alam ini. Sehingga dia lebih akan condong melihat segala sesuatu lebih arif dan bijaksana, yang intinya akan tertanam eling waspodo sediti nastiti ngati-hati secara total, sehingga dia tidak berbuat kerusakan di atas bumi dengan menyebarkan fitnah, dengan mengadu domba, dengan membunuh, dengan memfitnah dan lain sebagainya.